Kaisar Naga Abadi Chapter 1081 Bahasa Indonesia. 1081 Bab 1081 Melawan Tiga Besar. Ini adalah para ahli dari faksi Pedang Surgawi. Kakak senior, itu dia. Namanya Lu Shaoxing. Wu Chengkong berkata kepada seorang pria berusia 40-an. Hah, pria di masa perdana melangkah maju, matanya dingin saat dia menatap Lu Ming. Lu Shaoxing, beraninya kamu menyentuh seseorang dari sekte pedang berbakat. Menurutku kamu tidak akan bisa hidup di dunia ini. Aura pria berotot itu sombong, dan tubuhnya menampakkan aura yang kuat. Orang lain di lapangan mendengar keributan itu dan menoleh. Lu Shaoxing. Di antara mereka, Jing Conling, Junyu, dan Yin Bupo sedikit terkejut. Mereka semua pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan sedikit terkejut saat melihatnya. Bukankah itu sampah dengan 5 keterampilan tempur? Itu benar, itu dia. Apakah dia menyinggung sekolah pedang bela diri surgawi? Dia benar-benar mendekati kematian. Kenapa aku merasa Wu Chengkong kalah darinya? Jika tidak, dia tidak akan meminta para master dari generasi sebelumnya untuk keluar dan melawannya sendiri. Itu benar, bukan? Apakah sampah itu sekuat itu? Banyak orang mengenali Lu Ming. Mereka sedang berdiskusi sengit dan menebak-nebak. Lu Ming melirik pria parubaya itu dengan santai dan mengalihkan pandangannya ke Wu Chengkong. Wu Chengkong, aku melepaskanmu terakhir kali. Tampaknya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Semua orang terkejut. Mungkinkah Wu Chengkong benar-benar menderita kerugian di tangan Lu Ming? Lu Shaoxing, jangan terlalu sombong. Kaulah yang akan mati hari ini. Wajah Wu Chengkong terasa dingin. Dia berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Bus, bus, suara pedang terdengar. Para murid sekolah pedang bela diri langit semuanya memancarkan pedang ki yang kuat. Mata mereka seperti pedang saat menatap Lu Ming. Bus, pria kekar lainnya keluar dan berdiri bersama pria sebelumnya. Auranya sangat mengejutkan. Jadi ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat di faksi pedang Tianwu. Dilihat dari aura mereka, mereka tidak lebih lemah dari Sue Feng dan seharusnya berada di alam yang sama dengannya. Oh tidak, itu mereka. Saudara Lu, keduanya adalah 2 favorit surga terkuat dari faksi pedang bela diri surgawi generasi sebelumnya. Mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ke-7. Peri Tan Xiang berkata dengan cemas. Faksi pedang bela diri surgawi, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin membunuh saudara Lu, kamu harus melalui Akademi Tianxia kami terlebih dahulu. Kong Xin melangkah maju dan menatap orang-orang dari sekolah pedang bela diri surgawi. Mereka telah melihat serangan Lu Ming sebelumnya dan mereka memang kuat. Dia bisa melukai Sue Feng dan memaksanya mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi sekarang, ada 2 ahli seperti Sue Feng di faksi pedang bela diri langit. Saat Lu Ming melawan Sue Feng, dia mengalami kesulitan. Dia pasti bukan tandingan mereka berdua. Akademi Tianxia, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria parubaya alam dewa spiritual tingkat keempat dari faksi pedang Tianwu berkata dengan dingin dan mendominasi. Kata-kata yang luar biasa. Dari Akademi Tianxia, seorang pria berusia 30-an keluar dengan aura yang meledak-ledak. Ini adalah orang terkuat dari Akademi Tianxia yang masuk kali ini. Dia juga jenius nomor 1 dari generasi sebelumnya dan berada di level yang sama dengan Sue Feng. Harus dikatakan bahwa para jenius generasi sebelumnya jauh lebih rendah daripada generasi sekarang. Mereka yang telah terbangun ke tingkat ke-7 tingkat dewa dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 di faksi masing-masing. Dia tidak bisa dibandingkan dengan favorit surga generasi ini. Perbedaannya terlalu besar. Seolah-olah semua transportasi telah ditambahkan pada generasi ini, sehingga memungkinkan generasi ini memasuki zaman keemasan. Haha, kedua saudara laki-lakiku, bagaimana kalau kamu memasukkanku untuk membunuh Lu Shaoxing? Sambil mencibir, seorang pria parubaya berjubah merah darah melangkah di udara. Itu adalah Sue Feng. Ketika dia disakiti oleh Lu Ming, dia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang dia melihat Lu Ming melawan orang-orang dari faksi pedang bela diri surga, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Sue Feng, kamu datang pada waktu yang tepat.
Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Kata seorang pemuda dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka. Lu Shaoxing ini telah menyinggung banyak orang. Sepertinya dia akan mati hari ini. Pada saat ini, Peri Tan Xiang, Kong Xin, dan pria berjubah putih dari Akademi Tianxia semuanya memasang ekspresi jelek. Jika itu hanya faksi pedang bela diri surgawi, mereka mungkin masih bisa bertarung. Tapi dengan Sue Feng, itu akan sulit. Kalian semua di sini. Tepat waktu. Ayo selesaikan ini hari ini. Lu Ming tersenyum tipis dan mengambil satu langkah ke depan, membuat semua orang tercengang. Apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi situasi seperti itu, dia sebenarnya mengatakan ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Apakah dia gila? Peri Tan Xiang dan yang lainnya juga tercengang. Saudara Lu. Peri Tan Xiang berseru. Peri, Saudara Kong, serahkan saja tempat ini padaku. Lu Ming tersenyum pada Peri Tan Xiang dan yang lainnya, lalu melangkah maju dan menghadap Sue Feng dan yang lainnya. Saudara Wu, anak ini memiliki teknik rahasia yang sangat jahat. Itu bisa menutup pergerakan seseorang. Mari bekerja sama dan bekerja sama untuk membunuhnya. Sue Feng berbisik kepada dua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Baiklah. Kedua ahli dari faksi pedang bela diri langit mengangguk. Mereka telah mendengar dari Wu Chengkong tentang pertempuran antara Lu Ming dan Sue Feng. Mereka tahu bahwa Lu Ming luar biasa dan dia memiliki penampilan yang kuat. Mereka tidak berani gegabah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri langit, Sue Feng, dan dua lainnya, semuanya melepaskan aura kuat mereka pada saat yang bersamaan. Aura mengejutkan mereka membubung ke langit dan menekan Lu Ming. Bus, bus, bus. Mereka bertiga bergerak dan mengepung Lu Ming. Mereka bertiga bergabung untuk menghadapi Lu Shaoxing. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan tempur Lu Shaoxing yang sebenarnya sangat kuat? Jika tidak, mengapa Sue Feng dan yang lainnya menganggapnya begitu serius dan membutuhkan 3 orang untuk bekerja sama? Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka melihat reaksi Sue Feng dan dua lainnya. Mereka terkejut dengan dugaan ini. Selain 5 jenius muda teratas, siapa lagi yang layak mendapat perhatian Sue Feng dan yang lainnya? Berat, bukankah kamu sangat sombong? Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Mata Sue Feng dingin. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan meridian darahnya dan menggunakan fusi meridian darah untuk menerkam Lu Ming. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak saat garis keturunan ketiganya muncul. Gumpalan energi melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah rambutnya menjadi merah darah dan niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, 7 aliran energi naga meledak pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan Lu Ming ke tingkat yang menakutkan. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang berwarna merah darah di tangan Lu Ming. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang berwarna merah darah menembus kehampaan, menerangi langit dan menebas Sue Feng. Kekuatan ini. Pada saat ini, mata Sue Feng tiba-tiba melebar karena dia ketakutan. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ming, jauh lebih kuat. Tidak baik. Tubuh Sue Feng menjadi dingin saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi, dengan suara puff, cahaya pedang menembus dan macan tutul darah yang telah diubah oleh Sue Feng salah satu cakarnya terpotong dan terbang jauh. Sue Feng meraung dan segera mundur. Pada saat ini, dua ahli dari faksi pedang bela diri langit juga telah tiba. Dua sinar pedang besar sebesar gunung menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya secara terbalik dan menghancurkan kedua sinar pedang itu. Dia tidak berhenti dan bergegas menuju Sue Feng. Sue Feng ketakutan dan segera mundur. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming mencibir. Dia membentuk segel tangan dan pintu cahaya muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 1082 Bahasa Indonesia. 1082 membunuh 3 ahli hebat. 9 meterai gerbang dewa muncul. Itu bersinar dengan cahaya dan menekan Sue Feng. Diselubungi oleh cahaya gerbang penyegelan, segel darah membeku di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan esensi sejatinya dalam upaya untuk memecahkan segel pintu. Namun, kultivasi Lu Ming kini telah maju ke alam dewa spiritual tingkat kedua.
Segel pintu yang dia kental bahkan lebih kuat. Untuk sesaat, segel darahnya tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak, dia sangat cemas dan terus menggeram. Bus, Luming bergegas mendekat dan cahaya pedang menebas. Dengan keras, macan tutul darah itu terbelah dua. Tubuh asli Sue Feng muncul, mengeluarkan seteguk besar darah dan luka dalam di dadanya. Dia ingin mundur, tetapi pintu penyegelnya masih ada. Dia bahkan tidak bisa mundur. Tidak, selamatkan hidupku. Tidak, Sue Feng berteriak ketakutan, tapi yang menyambutnya adalah cahaya pedang. Puci, Sue Feng terbelah dua, dan bahkan dewa spiritual di tubuhnya tidak dapat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong flint. Itu terjadi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi. Sudah terlambat bagi dua ahli faksi pedang bela diri langit untuk menyelamatkannya. Mengapa saya harus? Kedua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi hendak melancarkan serangan sengit terhadap Luming. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka mengerut dan tanpa sadar mereka menghentikan langkah mereka. Kak, terengah-engah terdengar di mana-mana. Sue Feng sudah mati. Dia dibunuh oleh Luming dalam dua gerakan. Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sue Feng telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ketujuh dan budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, tapi dia dengan mudah dibunuh oleh Luming. Sungguh sulit dipercaya. Peritan Siang, Kong Xin, dan orang-orang dari Lembah Raja Pengobatan dan Akademi Tianxia juga tercengang. Mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan pemandangan ini. Wu Chengkong lidahnya keluh dan hampir mati ketakutan. Itu baru beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, Luming hanya bisa bermain imbang dengan Sue Feng. Dengan bantuan pintu penyegel, dia nyaris tidak bisa unggul. Tapi sekarang, dia telah menghancurkan Sue Feng sepenuhnya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat. Ini terlalu mengejutkan. Sekarang giliranmu. Luming memandang dua ahli dari faksi pedang surgawi. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan niat membunuhnya melonjak. Ekspresi kedua ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi berubah drastis, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Saudara Lu, menurutku, ini semua salah paham. Salah satu dari mereka mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Mereka takut Luming bisa membunuh Sue Feng dengan cara yang begitu menggelegar meskipun dia dikelilingi oleh mereka bertiga. Salah paham. Tidak ada kesalahpahaman. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku tidak butuh alasan. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju mereka berdua seperti cahaya berdarah. Brengsek, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Keduanya meraung dan mengaktifkan garis keturunan mereka pada saat yang sama, mengubahnya menjadi dua pedang tempur besar. Tanpa diragukan lagi, keduanya memiliki garis keturunan tingkat dewa ketujuh dan telah memahami teknik bela diri tingkat dewa. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Bus, suara mendesing, suara pedang terdengar. Para ahli lain dari faksi pedang surgawi semuanya bergerak. Pedang tempur mereka terhunus, dan pedang ki mereka melonjak ke langit saat mereka menyerang ke arah Luming. Segel, pedang berwarna merah darah melayang di tangannya dan membentuk segel. Sebuah gerbang penyegel terbang keluar dan menutupi pedang besar. Dalam sekejap, pedang besar itu tidak bisa bergerak. Membunuh. Luming memegang pedang tempurnya dan mengirim salah satu pedang tempur itu terbang. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kekuatan mengerikan dari 9 langkah-langkah surga naga tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia mengambil 7 langkah dan mendarat di atas pedang yang tersegel di pintu. Pedang itu segera roboh dan tubuhnya muncul. Namun, ada kilatan cahaya pedang dan kepalanya jatuh ke tanah. Dewa spiritual orang ini terbang keluar dari tubuhnya dengan panik dan sangat ketakutan. Bang! Bang! Tangan kiri Luming mengeksekusi teknik surga penekan penjara dan dia menyerang terus-menerus. Dia memegang pedang darah di tangan kanannya dan melakukan pembantaian 5 gaya. Dentang! Pedang tempur ahli alam dewa spiritual tingkat keempat yang tersisa dikirim terbang, dan tubuh pedang itu terus bergetar.
Pedang berwarna merah darah itu menebas puluhan ribu pedang Qi. Dewa spiritual yang lolos mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari faksi pedang surgawi yang bergegas mendekat terbunuh oleh pedang Qi. Lu Ming berubah menjadi dewa kematian dan menyerang ahli alam dewa spiritual tingkat keempat terakhir. Kabur, kabur, kabur. Pada saat ini, orang tersebut sangat ketakutan dan berlari menyelamatkan nyawanya. Lu Ming terlalu kuat. Dari segi kekuatan saja, Lu Ming telah sepenuhnya melampaui dirinya. Bersama dengan pintu penyegel, mereka tak terkalahkan. Kemana kamu pergi? Lu Ming memperhatikannya. Dia berlari melewatinya dan membunuh beberapa ahli lagi dari faksi pedang bela diri surgawi. Dalam sekejap, Lu Ming mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan pintu penyegel lainnya muncul. Pedang tempur itu langsung terpasang di tempatnya. Lu Ming menyerang ke depan. Tidak, ampuni aku, tolong. Pria itu meraung, tapi hasilnya sudah diputuskan. Lu Ming mengejar dan membunuhnya dengan metode seperti kilat. Sejak itu, 3 ahli yang ingin membunuh Lu Ming semuanya dibunuh olehnya. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dia bahkan membunuh beberapa ahli dari sekolah pedang bela diri langit. Ketika anggota lain dari faksi pedang bela diri surgawi melihat ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani bertarung? Mereka semua melarikan diri. Sangat kuat. Orang-orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lidah mereka keluh dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengejutkan untuk mampu membunuh 3 ahli secara berurutan. Jauh di langit, Yang Potian dan Tuobasi memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan orang lain kecuali satu sama lain. Namun, Lu Ming kini telah menarik perhatian mereka. Sepertinya kita punya lawan lain. Tuobasi menjilat bibirnya saat matanya bersinar karena niat bertarung. Mata Yang Potian berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, Lu Ming tidak berhenti karena masih ada satu orang yang belum mati. Wu Chengkong. Wu Chengkong berlari menyelamatkan nyawanya, ketakutan. Brengsek, mengapa Lu Shaoxing ini begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya meningkat terlalu cepat. Ketika kita keluar dari sini, saya akan meminta para penggarap kuat di sekte untuk membunuhnya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Segala macam pikiran dendam berputar-putar di benak Wu Chengkong. Tiba-tiba, dia mendengar suara mendesing. Dia menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat bahwa Lu Ming telah tiba di belakangnya. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Wu Chengkong menjadi beberapa bagian. Namun, Wu Chengkong jelas memiliki jimat takdir. Dengan kilatan cahaya putih, jimat takdir membungkusnya dan dia menghilang di udara. Lu Ming mendengus dingin dan terbang kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, semua orang memandang Lu Ming dengan hormat. Dia terlalu kuat. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atas favorit surga kelas 2 biasa. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan 5 raja. Sepertinya akan ada raksasa muda lain di dunia. Saudara Lu. Mata indah Peri Tan Siang berkedip saat dia melihat ke arah Lu Ming. Dia kehilangan kata-kata. Oh, saya baru saja mendapat terobosan dalam kultivasi saya ketika saya pergi 2 hari yang lalu. Lu Ming menjelaskan. Peri Tan Siang dan Kong Xin meraung dalam hati mereka. Ini terlalu tidak normal. Dia berhasil menerobos setelah pergi selama 2 hari. Ini terlalu cepat. Sungguh menyebalkan untuk membandingkannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1083 Bahasa Indonesia. 1083 Tanda Asli Rumah Orang Suci. Akademi Tianxia, di luar tembok Wan Xiang Jade. Ruang bergerak, dan Wu Chengkong muncul dalam kilatan cahaya putih. Ah! Sial! Wu Chengkong meraung begitu dia muncul. Mata semua orang tertuju padanya secara serempak. Chengkong? Apa yang terjadi? Seorang seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang Tianwu memandang Wu Chengkong dan bertanya dengan cemberut. Wu Chengkong telah terbunuh, yang berarti kedua elit dari faksi pedang Tianwu sama-sama tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Shaoxing. Itu si Lu Shaoxing. Wu Chengkong meraung seperti binatang buas. Apa? Lu Shaoxing lagi. Lu Shaoxing adalah seorang pembunuh. Pertama, dia membunuh murid-murid Hall yang berdarah dingin dan banyak guru lainnya. Lalu,
dia membunuh Wu Chang dan sekarang, bahkan Wu Chengkong. Hehe, dua favorit surga dari golongan pedang bela diri surgawi mati di tangan orang yang sama. Menarik. Wajah Hall yang berdarah dingin menjadi gelap. Mengapa mereka harus terlibat setiap kali Lu Shaoxing disebutkan? Lu Shaoxing lagi. Mengapa? Kamu tidak bersama Wulong dan yang lainnya? Tanya seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi. Wulong yang dia bicarakan adalah favorit surga nomor 1 dari faksi pedang bela diri surgawi generasi sebelumnya. Wulong dan yang lainnya telah terbunuh. Mereka sudah mati. Wu Chengkong berkata dengan gigi terkatup. Apa? Wulong dan yang lainnya juga tewas. Siapa itu? Mungkinkah itu Yang Potian? Seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi berteriak dengan marah, mengira Yang Potianlah yang melakukannya. Bukan, itu Lu Shaoxing. Itu semua ulahnya. Kakak laki-laki senior Wulong, Wu Kai, dan Sue Feng seharusnya bekerja sama untuk membunuh Lu Shaoxing, tetapi mereka malah dibunuh olehnya. Itu semua ulahnya. Wajah Wu Chengkong berubah saat dia menjelaskan situasinya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Shaoxing lah yang melakukan semua ini. Dia berhasil mencapai prestasi seperti itu meskipun ada upaya gabungan dari 3 ahli yang kuat. Ini terlalu mengejutkan. Satu lagi pukulan besar. Seorang lelaki tua menghela nafas. Orang-orang di hall yang berdarah dingin ingin menangis. Sangat menyedihkan bahwa mereka mengirim dewa kematian bersama mereka. Alam rahasia rumah orang suci. Bus. Pada saat ini, gunung raksasa itu berguncang dan cahayanya semakin menyilaukan. Perhatian semua orang tertuju kembali ke gunung raksasa itu. Mata Lu Ming juga tertuju pada gunung besar itu. Dia tidak melahap esensi darah Sue Feng dan yang lainnya karena Dewa Kaisar ada di sini. Metode melahapnya terlalu jelas dan dia takut Dewa Kaisar akan menyadari sesuatu. Sekarang bukan waktunya mengungkapkan identitasnya. Cahaya dari gunung besar itu menjadi semakin cemerlang. Pada akhirnya, 9 sinar cahaya ungu keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah tanda terbang keluar dari masing-masing lampu ungu. Tanda dari rumah suci, itu adalah tanda dari rumah suci. Rebut, ada 9 buah, ini milikku. Seketika, suasana menjadi kacau balau. Segala jenis aura meledak dan bergegas menuju 9 token itu. Tidak ada keraguan bahwa tanda yang keluar dari gunung adalah tanda asli dari rumah orang suci. Enyah. Yang Potian berteriak dengan marah. Momentumnya sangat mencengangkan. Dia menyapu tombaknya, dan puluhan ahli berteriak saat mereka dipotong menjadi 2 dan mati di tempat. Yang Potian mengambil tanda rumah Sein di tangannya dan mengamati sekeliling dengan mata seperti kilat. Semua orang kaget dan tidak berani melangkah maju. Di sisi lain, Tuobasi melambaikan tongkatnya dan menghancurkan sekelompok orang menjadi pasta daging. Dia kemudian mengambil token rumah Sein. Yang lain menghela nafas. Mengetahui kedua token ini, mereka bisa melupakannya. Aku kembali ke bagian ini. Lu Ming melangkah maju dan bergegas ke token rumah suci terdekat. Niat membunuhnya yang mengerikan meledak. Banyak orang yang diselimuti oleh niat membunuhnya dan mundur dengan cepat, tidak berani bertarung dengan Lu Ming. Kekuatan yang diciptakan Lu Ming sebelumnya terlalu kuat. Lu Ming mengambil token rumah suci. Yang Potian, Tuobasi, dan Lu Ming masing-masing memiliki tanda. Yang lain tidak berani bertarung dengan mereka bertiga dan hanya bisa mengincar yang lain. Ini adalah pertempuran berdarah dan sangat intens. Para ahli dari kekuatan besar berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan token tersebut. Istana yang ditinggalkan oleh keberadaan di atas tingkat kaisar terlalu memikat dan atraktif. Bahkan seorang kaisar pun akan menjadi gila jika dia datang, apalagi mereka. Orang-orang terus-menerus terbunuh, dan mayat-mayat berjatuhan seperti hujan. Pada akhirnya, semua orang dari keluarga Ji berkumpul. Di bawah kepemimpinan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat, mereka menyita sebuah token. Akademi Tianxia dan lembah para master pengobatan bergabung dan juga menyita sebuah token di bawah kepemimpinan master alam dewa spiritual tingkat keempat. Gunung Iblis memperoleh token. Hal yang paling mengejutkan adalah Dewa Kaisar telah mengambil sebuah token dengan bantuan alam luar angkasa. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya.
Ada juga seorang biksu berwajah bayi dengan lengan besar berkibar yang tampak tidak berbahaya. Dia membunuh sekelompok ahli dengan satu serangan telapak tangan dan menyita sebuah token. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bahkan Yang Potian dan Tuobasi memandang biksu ini dengan ekspresi serius. Biksu suci dari Gurun Barat. Yang Potian bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah biksu yang tidak bermoral lagi. Lu Ming bergumam. Token terakhir ada di tangan Sekte Gunung Terapung. Sedangkan untuk Aula Darah Dingin, Benteng Elang Langit, dan Sekolah Pedang Bela Diri Langit, mereka sangat tidak rela kehilangan token mereka karena pemimpin mereka telah tewas dalam pertempuran. Mereka yang telah memperoleh token tersebut dibagi menjadi beberapa area, berjauhan dari yang lain. Yang lainnya tidak berdaya. Meskipun kegembiraan mereka membara, mereka yang telah mendapatkan token sekarang semuanya sangat kuat. Hanya Dewa Kaisar yang tampaknya paling lemah, tetapi dia memiliki mentalitas luar angkasa, jadi tidak ada yang bisa menangkapnya. Ini adalah tanda dari rumah orang suci. Dengan token ini, kamu bisa memasuki rumah Sein. Lu Ming mengukur token di tangannya dan menyalurkan inti esensialnya. Bus, tanda dari rumah orang suci tiba-tiba bergetar dan bersinar. Lingkaran cahaya menyelimuti Lu Ming. Selain itu, ada 3 lingkaran cahaya lagi yang melayang di sekelilingnya. Mengapa ada 3 lingkaran cahaya lagi? Lu Ming sedikit terkejut. Saat ini, yang lain juga menyadari masalahnya. Selama mereka menyuntikkan esensi vitalnya, 4 cincin cahaya akan muncul di tanda rumah Sein. Salah satu dari mereka akan menutupinya, dan 3 lagi akan muncul. Aku tahu, 3 lingkaran cahaya ini menunjukkan bahwa saya dapat membawa masuk 3 orang lagi. Itulah yang seharusnya terjadi. Saya menduga ada barisan besar yang dipasang di sekitar rumah orang suci, dan hanya mereka yang dilindungi oleh lingkaran cahaya ini yang bisa masuk. Beberapa dari mereka berteriak, dan mata mereka berbinar. Bukankah akan ada 27 tempat lagi? Banyak orang melihat mereka yang telah mendapatkan token, terutama Yang Potian. Dewa Kaisar telah mendapatkan tokennya sendiri, jadi mereka punya tempat tambahan. Saudaraku Di, aku rela membayar mahal untuk membeli 3 slot. Apakah itu mungkin? Yin Bupo dari Kastil Elang Langit memandang Kaisar Surgawi dan berbicara lebih dulu. Yin Bupo, makanmu terlalu besar. Kamu ingin membeli 3 tempat, bisakah kamu menelannya? Beberapa orang tidak senang dan ingin membeli kuota dari Dewa Kaisar. Saudara Yang, beberapa orang memandang Yang Potian, ingin membeli tempat darinya. Enyah. Yang Potian dengan dingin meludah. Orang-orang itu hanya bisa mundur. Adapun dari pihak Tuobasi, ada beberapa favorit surga dataran utara lainnya yang telah mengambil tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1084 Bahasa Indonesia. 1084 Bab 1084 Melawan Raksasa di Rumah Orang Suci. Adapun keluarga Ji, Gunung Terapung, Gunung Iblis, dan Akademi Tianxia, mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk diri mereka sendiri, jadi tentu saja mereka tidak akan menjualnya. Untuk saat ini, hanya Lu Ming, biksu yang tidak bermoral, serta kaisar dan dewa yang dapat menggunakan titik tersebut. Saudara Lu, Peritan Siang menoleh. Aku akan memberikan tempatku pada lembah para ahli pengobatan dan Akademi Tianxia. Lu Ming tersenyum. Orang-orang dari lembah kedokteran raja dan Akademi Tianxia sangat gembira. Dengan cara ini, mereka punya 3 tempat lagi. Pada akhirnya, Dewa Kaisar menjual ketiga tempat tersebut. Biksu yang tidak bermoral itu tersenyum dan mendapat untung besar, menjual ketiga tempat itu juga. Dengan cara ini, kecuali 3 tempat Yang Potian, ada total 33 orang yang bisa masuk. Bus, saat ini, gunung raksasa itu sangat terang. Itu membentuk pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Sinar cahaya menghantam istana di langit, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana perlahan muncul. Awalnya tampak nyata dan ilusi, namun perlahan menjadi nyata. Setelah beberapa menit, istana itu menjadi nyata. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan perubahan-perubahan. Itu melayang di udara seperti kota besar. Itu sangat besar dan megah. Bus, Yang Potian adalah orang pertama yang bergerak. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tubuhnya bergerak, dan sosoknya muncul di depan istana. Kemudian,
Dia keluar dan bergegas masuk. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Yang Potian sampai di sana lebih dulu. Orang lain yang memiliki kuota berseru dan bergegas maju satu demi satu, takut Yang Potian akan mengalahkan mereka. Jika ada harta karun di rumah orang suci, orang pertama yang masuk secara alami akan mendapat manfaat. Bus, suara mendesing, lusinan sosok, semuanya diselimuti lingkaran cahaya, bergegas menuju istana. Lu Ming dan yang lainnya ada di antara mereka. Di depan istana, ada sebuah pintu yang setengah terbuka. Yang Potian hendak bergegas masuk. Mengenakan biaya, orang-orang lainnya juga bergegas mendekat. Tidak terjadi apa-apa. Lusinan orang bergegas masuk ke gerbang satu demi satu. Yang lain yang tidak mendapat tempat saling memandang. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Kami tidak membutuhkan token untuk masuk. Token tersebut disebarkan oleh Akademi Tianxia, jadi itu mungkin tidak benar. Seseorang berkata, matanya menyala-nyala karena gairah. Itu benar. Saya rasa belum ada orang dari Akademi Tianxia yang pernah memasukinya. Itu mungkin tidak benar. Beberapa yang lain setuju. Mengenakan biaya. Saya tidak percaya. Seseorang tidak bisa menahannya lagi dan bergegas ke istana. Namun, saat dia terbang, dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan darah yang mengental, dan seluruh tubuhnya meledak begitu saja, berubah menjadi abu. Yang lainnya tercengang. Gulu. Mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Akademi Tianxia semuanya menarik napas dalam-dalam dan menelan ludah mereka. Wajah mereka pucat. Jika mereka bertindak gegabah sekarang dan menyerang terlebih dahulu, merekalah yang akan mati. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergegas masuk, mereka menyadari bahwa mereka berada di koridor besar. Itu sangat panjang dan memanjang sampai ke depan. Tekanan yang sangat kuat. Begitu mereka masuk, semua orang mendarat di tanah karena tekanan yang kuat. Itu adalah zona larangan terbang, dan penerbangan mereka dihentikan. Selain itu, mereka tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi tekanan pada tubuh mereka juga sangat besar, menyebabkan kecepatan mereka melambat lebih dari 100 kali lipat. Ini adalah gravitasi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu adalah gravitasi. Gravitasinya 100 kali lebih kuat daripada di luar. Semua orang mengedarkan yuan mereka yang sebenarnya dan melangkah maju. Namun, gravitasinya terlalu kuat. Kecepatan mereka mirip dengan kecepatan lari orang biasa. Dibandingkan dengan kecepatan aslinya, perbedaannya sangat besar. Dan koridor ini sepertinya panjangnya tidak kurang dari 100 mil. Tapi sejak dia memasuki tempat ini, dia hanya bisa dengan berani bergerak maju. Lambat laun, jarak di antara mereka semakin lebar. Bang! Bang! Yang Potian berjalan paling depan. Tubuhnya bersinar saat dia melangkah maju. Kemudian, otot Tuobasi menonjol dan dia melangkah maju seperti binatang buas. Selain itu, kecepatan Lu Ming juga sangat cepat, nomor 2 setelah Tuobasi. Adapun biksu yang tidak bermoral, tubuhnya ditutupi cahaya keemasan saat dia berjalan di samping Lu Ming. Mereka berdua datang beberapa saat kemudian, jadi mereka sedikit di belakang Yang Potian dan temannya. Di belakang mereka ada beberapa pria kekar. Mereka adalah jenius terkuat dari generasi sebelumnya di kekuatan masing-masing, dan budidaya mereka telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Anehnya, Kaisar Dewa juga berjalan di samping orang-orang ini. Dia memiliki keinginan akan ruang, jadi tekanannya berkurang. Adapun favorit surga kelas 2 seperti Peri Tan Siang dan Kong Xin, mereka sedikit tertinggal. Semua orang mendorong maju dengan sekuat tenaga. Perlahan-lahan, mereka terbiasa dengan gravitasi di sini, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Perjalanan ini memakan waktu 2 hari. Yang Potian adalah orang pertama yang keluar dari koridor dan bergegas keluar. Berhenti di sana, Tuobasi berteriak dan mengikuti di belakang Yang Potian. Setelah itu, Lu Ming dan biksu yang tidak bermoral juga melangkah keluar dan keluar dari koridor. Ledakan, ledakan. Begitu mereka keluar dari koridor, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Di depan koridor ada aula besar, tempat Tuobasi dan Yang Potian terlibat dalam pertempuran sengit. Tombak penghangus surga dan gada serigala terus bertukar pukulan, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga semakin memekakkan telinga. Di kedua sisi aula, ada deretan rak. Di rak, ada beberapa botol giok, kotak giok, dan kotak
Terlihat jelas bahwa mereka berdua sedang berebut barang-barang tersebut. Ini adalah rumah Saint legendaris yang melampaui tingkat kaisar. Betapa berharganya barang-barang di dalamnya. Tanpa berpikir dua kali, mata Lu Ming dan biksu yang tidak berperasaan itu berbinar dan mereka bergegas ke rak di kedua sisi. Enyah, kamu sedang mencari kematian. Yang Potian dan Tuobasi meraung saat mereka menyerang mereka berdua. Tuobasi menyerang biksu yang tidak berperasaan itu. Dia melambaikan tongkatnya dan menghancurkan kehampaan seperti pegunungan. Rambutku putih, Buddhaku penyayang. Beku yang tidak berperasaan itu melantunkan nama Buddha dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Penampilannya sungguh-sungguh seperti reinkarnasi Buddha. Dia menemukan cetakan Golden Palm dan bentrok dengan tongkat serigala Fang. Dengan ledakan, itu benar-benar memblokir serangan Tuobasi. Keduanya memulai pertempuran hebat. Di sisi lain, Yang Potian sedang menuju ke arah Lu Ming. Saat tombak surgawi itu menebas, ruang di sekitarnya pun hancur. Bahkan berubah menjadi kekuatan spasial yang melilit tombak surgawi, membuatnya semakin merusak. Kehendak 5 warna Lu Ming mengelilinginya dan dia memiliki 7 aliran energi naga di tubuhnya. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Pedang tempur yang dibentuk oleh garis keturunan ketiganya berubah dan benar-benar berubah menjadi tombak tempur berwarna merah darah. Garis keturunan ketiga adalah setetes darah. Itu bisa berubah sesuka hati, baik itu pedang, tombak, del. Bisa berubah sesuka hati tanpa bentuk tetap. Dentang, Lu Ming memegang tombak darah dan menebasnya, berbenturan dengan tombak surgawi Yang Potian. Dentang, getaran yang mengerikan menyebar, dan kedua sosok itu sedikit bergoyang. Kemudian, mereka mulai bertengkar lagi. Ledakan, 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 ledakan. Di aula utama, mereka berempat terlibat dalam pertarungan puncak. Untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Puncak alam dewa spiritual tingkat kedua. Lu Ming menemukan bahwa budidaya Yang Potian berada di puncak alam dewa spiritual tingkat kedua, tidak jauh lebih tinggi dari miliknya. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia adalah ahli muda terkuat yang pernah ditemui Lu Ming. Mereka berempat berada dalam pertempuran kacau di aula, dan dalam sekejap mata, mereka bertukar lusinan gerakan. Tak jauh dari situ, terdengar suara langkah kaki. Jelas sekali bahwa yang lain sedang mendekat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1085 Bahasa Indonesia 1085 Bab 1085 Senjata Kaisar. Mata keempat orang itu bersinar, dan mereka meninggalkan lawan mereka hampir pada saat yang bersamaan, bergegas menuju rak di kedua sisi. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap lawan mereka untuk saat ini. Jika mereka terus bertarung, pemandangan akan menjadi semakin kacau ketika lebih banyak orang muncul. Oleh karena itu, mereka berempat mulai mencari harta karun di rak pada saat yang bersamaan. Lu Ming melambaikan tangannya dan cahaya putih memancar. Itu menyelimuti botol giok, dan kotak logam di rak. Semuanya disimpan ke dalam diagram gunung dan sungai. Dia tidak punya waktu untuk melihat apa itu, jadi dia menyimpannya dulu. Mereka berempat melakukan penggerebekan dengan heboh, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, barang-barang di rak telah tersapu bersih. Biksu yang tidak bermoral, khususnya, sebenarnya dengan paksa menyimpan rak di dalam ring penyimpanannya, membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Namun, Lu Ming dan yang lainnya segera mengikutinya dan mempertahankan rak tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari koridor. Mereka melihat aula kosong di kedua sisi dan tercengang. Bus! Suara mendesing. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya sudah bergegas ke dalam aula. Ada sebuah pintu besar di sana. Mengenakan biaya, beberapa ahli di belakang mereka, termasuk Dewa Kaisar, bergegas maju pada saat yang sama dan mengikuti di belakang Lu Ming dan yang lainnya. Setelah bergegas melewati pintu, ada aula lain, tapi aula ini lebih besar dan kosong. Di seberang aula, ada pintu lain, dari mana cahaya redup terpancar. Mata mereka berbinar dan mereka segera masuk. Itu masih merupakan aula besar, tapi aula ini sangat luas. Di udara di atas aula, ada 4 bola cahaya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah 4 senjata yang melayang di udara. Warnanya berbeda-beda, tetapi memancarkan tekanan yang menakutkan.
Ini adalah senjata spiritual kaisar. Yang Po Tian menggeram dan segera bergegas menuju salah satu harta karun itu. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Yang disebut senjata spiritual kaisar adalah kaisar senjata spiritual, sama seperti kaisar bela diri para seniman bela diri, berdiri di puncak banyak senjata spiritual. Senjata spiritual kaisar adalah senjata spiritual tingkat 9 tingkat atas. Bahkan beberapa kaisar mungkin tidak memilikinya, karena ia memiliki domain yang dapat membantu mereka dalam pertempuran. Bahkan kaisar pun akan iri dengan tempat ini, apalagi mereka. Mereka segera bergegas menuju salah satu senjata spiritual raja. Lu Ming bergegas menuju pagoda kecil berwarna merah menyala. Pagoda itu sepertinya terbuat dari batu giok api dan mengeluarkan panas yang sangat besar. Senjata spiritual kaisar. Di belakang mereka, para ahli lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat senjata spiritual kaisar, mata mereka menjadi merah karena keserakahan saat mereka menerkam keempat senjata tersebut. Salah satu dari mereka menerkam Lu Ming. Salah satunya adalah seorang pria berotot berusia 40-an dengan budidaya alam dewa spiritual tingkat keempat. Yang lainnya adalah dewa kaisar. Namun, Lu Ming selangkah lebih cepat. Tubuhnya seperti aliran cahaya ketika dia muncul di depan menara kecil dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, saat Lu Ming hendak meraihnya, menara kecil itu memancarkan lingkaran cahaya. Pegangan Lu Ming tidak masuk. Formasi prasasti. Mata Lu Ming berkedip. Menara kecil ini dilindungi oleh susunan prasasti. Namun, Lu Ming merasa dia bisa memecahkannya jika dia meluangkan waktu. Bang! Lu Ming mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan memukul lingkaran cahaya. Bang! Cincin cahaya itu bergetar, tapi masih menghalangi serangan itu. Pada saat itu, dewa kaisar dan pria berotot itu bergegas mendekat. Senjata spiritual kaisar adalah milikku. Mata pria berotot itu memerah saat dia menyerang menara kecil itu. Pedang dewa kaisar menghantam cincin cahaya, tapi masih utuh. Enyah! Mati! Lu Ming berteriak dengan dingin dan menyapukan tombak darahnya ke arah pria kekar dan dewa kaisar pada saat yang bersamaan. Keduanya kaget dan mencoba memblokirnya di saat bersamaan. Tombak darah membawa niat membunuh yang mengerikan yang bergulung seperti air pasang dan menekan segalanya. Itu meledak ke arah mereka berdua. Dengan keras, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tersapu oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming menatap dewa kaisar dan menyerangnya. Dia berencana membunuh Di Shen di sini. Di Shen adalah junior Di Yi yang paling menonjol. Jika dia membunuh Di Shen, Di Yi akan patah hati. Tombak darah itu menekan dan menghantam kepala dewa kaisar. Ekspresi kaisar dewa sangat serius. Ruang di sekelilingnya bergetar seperti air. Tebasan pemisah ruang yang hebat. Lu Ming, kata kaisar dewa dengan suara serius. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas. Ruang itu berguling dan retakan mengerikan ditebas ke arah Lu Ming. Retakan ini memiliki kekuatan untuk menembus ruang dan dapat menembus apapun. Tentu saja ini relatif. Tombak darah di tangan Lu Ming berubah menjadi pedang darah lagi. Cahaya pedang bersinar dan ruang itu terbelah, termasuk celah ruang. Ini adalah aspek yang menakutkan dari 5 gerakan pembantaian. Tidak peduli senjata apa yang digunakan, ia dapat menunjukkan kekuatannya. Pasalnya, kelima bentuk penyembelihan tersebut bukanlah gerakan, melainkan fokus pada niat. Begitu niatnya ada, senjata apapun bisa mengeluarkan kekuatannya. Ekspresi Kaisar Dewa berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Membunuh. Rambut merah darah Lu Ming beterbangan di udara. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Dia melangkah maju dan menyerang Dewa Kaisar. Bus. Kaisar Dewa mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia bukan tandingannya. Dia memuntahkan darah dan mundur, wajahnya pucat. Kaisar Dewa memang kuat. Dia telah menggabungkan mentalitas ruang, mentalitas pedang, dan mentalitas api emas. Setelah mentalitas luar angkasanya mencapai level 4, itu menjadi lebih misterius dan menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Wu Chengkong. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, dia masih jauh. Dia bukan tandingannya sama sekali. Mata Lu Ming dingin saat dia mendekati Dewa Kaisar. Dewa Kaisar tidak punya pilihan selain menggunakan langkah instan, sosoknya terus berkedip. Bus, bus, Lu Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan gerbang penyegelan pun terbentuk. Ekspresi Di Shen berubah drastis.
Dia telah melihat Lu Ming menggunakan gerbang penyegel untuk menyegel Sue Feng dan yang lainnya lalu membunuh mereka. Pergeseran spasial. Dewa Kaisar meraung dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Dengan ledakan terakhir, tubuhnya roboh dan berubah menjadi ilusi. Tubuh aslinya telah lama menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. Lu Ming melihat garis pertahanan di luar aula. Dewa Kaisar telah melewati ruang angkasa dan muncul di aula di luar. Konsep luar angkasa yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar dingin. Dia tidak terus mengejarnya. Ada banyak peluang untuk membunuh Dewa Kaisar. Enyah. Dia berbalik, dan menyerang pria berotot itu. Pria berotot itu saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan formasi pagoda kecil itu. Lu Ming menyerang balik dan menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan pria kekar itu meludahkan darah dan terbang kembali. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi yang sangat serius. Di sisi lain, seorang ahli dari masing-masing pihak bergegas menuju Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuobasi. Para ahli yang bergegas menuju biksu yang tidak bermoral dan Tuobasi terpaksa mundur sambil memuntahkan darah. Adapun para ahli yang bergegas menuju Yang Potian, mereka terjebak oleh mentalitas luar angkasa Yang Potian dan terbunuh dalam satu gerakan. Yang Potian sangat tidak senang hari ini. Awalnya, di benua tengah, dia tinggi dan perkasa. Selain 4 dari 5 prajurit muda teratas, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, dalam perjalanan ke dunia rahasia kediaman orang suci ini, Tuobasi muncul pertama kali. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya, dan dia telah bertarung dengannya beberapa kali. Di belakangnya, Lu Ming dan biksu yang tidak bermoral muncul satu demi satu, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengejutkan. Mereka tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia dan hatinya terbakar amarah. Lu Ming meliriknya dan terus memecahkan susunan pagoda kecil itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1086 Bahasa Indonesia 1086 Bab 1086 Perubahan yang mengejutkan. Ekspresi para ahli lainnya tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berani melanjutkan penjambretan. Kelompok 4 Lu Ming terlalu kuat dan jelas lebih kuat dari mereka. Jika mereka menjadi gila dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga, mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, tidak ada yang berani bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Namun, setelah kilatan cahaya di mata mereka, mereka melewati Lu Ming dan yang lainnya dan bergegas ke dalam aula. Ada pintu lain di sana yang menuju ke dalam. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus menyerang. Garis keturunan ketiganya berubah menjadi pedang tempur dan menebas perisai cahaya yang melindungi menara kecil itu. Setelah puluhan serangan, dia akhirnya menghancurkan perisai cahayanya. Lu Ming sangat gembira. Dia meraih pagoda kecil itu. Panas sekali. Lu Ming merasa telapak tangannya akan terbakar dan tercium aroma daging. Lu Ming dengan cepat mengirimkan menara kecil itu ke diagram gunung dan sungai. Hampir di saat yang sama, Yang Potian dan yang lainnya juga menghancurkan formasi dan menyimpan harta karun tersebut. Di saat yang sama, mereka berempat menyebar dan bergegas masuk. Ada aula lain di dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia memasuki aula, dia melihat beberapa ahli bertarung dengan sengit. Hanya ada satu benda yang melayang di udara aula. Itu adalah piring giok. Itu sangat jernih dan memancarkan tekanan yang besar dan tak ada habisnya. Tekanan ini terlalu mengejutkan dan melampaui segalanya. Seolah-olah itu adalah inkarnasi dari seluruh langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan jauh melebihi senjata spiritual kaisar sebelumnya. Harta karun apa ini? Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming sedikit terkejut. Yang Potian dan yang lainnya juga tercengang. Lalu, mata mereka berbinar. Dilihat dari auranya, itu melampaui senjata spiritual kaisar. Itu pasti senjata suci tiada taraf yang digunakan oleh seseorang yang telah melampaui kaisar bela diri. Tampaknya Akademi Tianxia benar. Ini memang rumah milik seseorang yang telah melampaui kaisar bela diri. Senjata surgawi yang digunakan oleh makhluk di luar alam kaisar bela diri. Seberapa mengerikankah hal itu? Bus! Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, mereka berempat menerkam menuju lempeng giok. Enyah! Membunuh!
Serangan beberapa orang ini dilancarkan terhadap para ahli tersebut. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru memblokirnya, tapi mundur dengan luka. Brengsek. Beberapa dari mereka sangat marah dan sangat sedih, namun mereka tidak berdaya. Mereka benar-benar tidak berdaya. Mereka semua adalah pakar kebanggaan surga dari generasi sebelumnya. Di zaman mereka, mereka semua adalah tokoh yang berkuasa. Mereka tinggi dan perkasa, memandang rendah para ahli kebanggaan surga dari generasi yang sama. Namun, setelah 10 atau 20 tahun, generasi ini telah mencapai masa kemasan. Masing-masing ahli kebanggaan surga lebih cemerlang dari mereka, entah berapa kali. Sekarang, bahkan generasi muda pun akan mencaci maki dan menghancurkan mereka. Hal ini membuat mereka merasakan gelombang kesedihan. Harta karun ini milikku. Mata yang Potian bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Konyol, menurutmu kamu ini siapa? Tuobasi berteriak dengan dingin, sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada Yang Potian. Saya pikir harta karun ini ditakdirkan untuk biksu malang ini. Tolong jangan bertengkar dengan biksu malang ini karena hal itu. Biksu yang tidak bermoral itu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi matanya yang berapi-api mengkhianatinya. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas untuk mereka. Dia berlari menuju piring jade. Ledakan. Cetakan Golden Palm ditujukan ke Lu Ming. Itu adalah biksu yang tidak bermoral. Dermawan, harta karun ini benar-benar ditakdirkan untuk biksu kecil ini. Mengapa kamu harus merebutnya dari biksu kecil ini? Kata biksu itu. Nasibku. Biksu Bau, pergilah. Lu Ming menebaskan pedangnya ke arah biksu yang tidak berperasaan itu dan pedang itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas. Pemberi sedekah, jangan marah. Biksu itu berseru, tapi telapak tangannya tidak berhenti. Tubuhnya bersinar seperti budak emas, dan dia menyerang beberapa kali dengan kekuatan yang menakutkan. Biksu Bau, jangan berpura-pura di depanku. Andalah yang menggunakan token rumah Sein palsu untuk menyebabkan perang, bukan? Jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu. Saya kebetulan melihatnya. Lu Ming berkata dengan keras. Saat dia mengatakan itu, wajah biksu itu membeku. Yang Potian dan Tuobasi, yang berada di tengah pertempuran sengit, keduanya berhenti dan menatap biksu yang tidak bermoral itu dengan mata dingin. Jadi kamulah yang menyebabkan masalah. Biksu Bau, serahkan hidupmu. Yang Potian meraung dan menyerbu ke arah biksu itu. Tuobasi juga memegang tongkatnya dan menyerang biksu itu. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap biksu yang tidak bermoral itu. Orang macam apa mereka? Bagaimana mereka bisa dibodohi oleh biksu yang tidak bermoral? Mereka telah berusaha menemukan orang di balik layar. Aku, sial, ini salah paham, kedua dermawanku. Beku yang tidak bermoral itu berteriak dan melompat-lompat, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Lu Ming bergerak dan menerkam piring giok. Bus. Tiba-tiba, pelat giok bergetar dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang melawan seluruh langit dan bumi. Dia dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan dan mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh. Weng weng weng. Pelat giok sedikit bergetar dan memancarkan cahaya tertinggi. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula dan membentuk benda-benda seperti rantai yang menakutkan yang menari di aula. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, dan Tuobasi tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat sekeliling dengan kaget. Mereka pun kaget dengan perubahan mendadak itu. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, sekelompok orang bergegas masuk. Itu adalah Peri Tan Xiang, Kong Xin, dan yang lainnya. Di antara mereka adalah para kaisar surgawi. Orang-orang di belakang sudah tiba. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Pusaran hitam tiba-tiba muncul di tanah, meletus dengan kekuatan hisap dan melahap yang mengerikan. Ah, tidak bagus, selamatkan aku. Beberapa dari mereka yang lebih lemah berteriak ketika mereka ditelan pusaran dan menghilang. Tidak baik, Lu Ming dan yang lainnya membubung ke langit, tapi itu sangat berat. Kekuatan melahapnya terlalu kuat dan ia mencoba menjatuhkan mereka. Selamatkan aku. Teriakan tajam terdengar. Yin Bupo menjelma menjadi wujud aslinya, seekor elang raksasa. Dia mengepakkan sayapnya dengan putus asa, ingin melawan, tapi dia tetap tidak bisa menahan dan ditarik ke bawah. Dia meraung dan menghilang. Di saat yang sama, sosok Kong Xin juga tertelan.
Cahaya perak bersinar dari antara alis peri Tan Xiang, dan pil obat terbang keluar, membentuk sepasang sayap untuk menopangnya. Namun, dia masih tenggelam dengan cepat. Isi daya, Lu Ming meraung dan terbang menuju kayu cendana peri. Dia meraih pinggang rampingnya dan ingin membawanya keluar aula. Namun, dia tidak bisa. Kekuatan melahapnya terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menariknya. Saudara Lu, jangan khawatirkan aku. Anda bisa melarikan diri sendiri. Peri Tan Xiang mendorong Lu Ming dan tubuhnya jatuh ke pusaran. Pada saat ini, Yang Potian dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk segera keluar dari aula, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan melahapnya terlalu kuat, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hal yang sama terjadi pada Lu Ming. Tubuhnya tenggelam. Tidak, Lu Ming melihat beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 4 di lahap, termasuk Kaisar Surgawi dan lainnya. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuobasi yang masih melawan dengan sekuat tenaga. Bus! Tiba-tiba, kekuatan melahapnya meningkat tajam dan berlipat ganda beberapa kali lipat. Lu Ming dan 3 lainnya dilahap dan dilarikan ke pusaran. Dunia seakan berputar seolah-olah dia telah bergegas menuju kegelapan abadi. Lu Ming merasakan penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak dapat mengingat apapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 1087 Bahasa Indonesia 1087 Mimpi Besar, Wanita dalam Mimpi. Lu Ming merasa dirinya hanyut dalam kegelapan abadi. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Perlahan, pikirannya menjadi semakin bingung seolah ingatannya semakin memudar. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu seakan menjadi kabur dan perlahan menghilang. Perlahan, Lu Ming menjadi cuek. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tiba-tiba duduk. Dengan berderit, dia menemukan bahwa dia sedang duduk di tempat tidur. Di mana tempat ini? Apa yang salah dengan saya? Aku merasa seperti baru saja bermimpi panjang. Lu Ming memandang sekelilingnya dengan bingung. Saat ini, pintu terbuka dan seorang wanita muda cantik masuk. Dia berusia 14 hingga 15 tahun dan sangat cantik. Ketika dia melihat Lu Ming telah bangun, dia segera tersenyum bahagia dan bersorak, "Saudara Ming, kamu akhirnya bangun. Kamu benar-benar membuatku takut." Yao Er, melihat ekspresi khawatir Lu Yao, hati Lu Ming terasa hangat. Dia kemudian bertanya, "Yao Er, apa yang terjadi padaku? Saya ingat saya membangunkan garis keturunan saya 3 hari yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu?" "Saudara Ming, kamu pergi untuk membangkitkan garis keturunanmu 3 hari yang lalu. Selama proses tersebut, Anda tiba-tiba pingsan. Anda telah koma selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Anda mengalami mimpi buruk dan memanggil nama-nama aneh seperti Di. Saudara Ming, kamu baik-baik saja." Petik 2. Lu Yao sedikit khawatir. "Saya baik-baik saja. Itu hanya mimpi buruk." Lu Ming tersenyum tipis. Dia benar-benar bermimpi, mimpi yang sangat-sangat panjang. Namun entah kenapa, mimpi di benaknya semakin kabur, dan dia hampir tidak bisa mengingatnya. Dia hanya memiliki perasaan samar-samar bahwa dalam mimpi itu, Lu Yao meninggalkannya, dan dia kemudian memperoleh harta karun, berkultivasi menjadi pria kuat, dan memulai petualangan di benua itu. Dia hanya memiliki kesan yang samar-samar tentang hal itu, tetapi semakin dia memikirkannya, mimpinya menjadi semakin kabur dan halus. Mimpi yang aneh. Lu Ming tersenyum. Dia, Lu Ming, hanyalah seorang tuan muda tak berguna di kota angin api yang tidak bisa berkultivasi. Mengapa dia mengalami mimpi aneh seperti itu? Yao Er, apakah aku gagal dalam kebangkitan garis keturunanku? Lu Ming bertanya. Saudara Ming, Lu Yao ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Katakan padaku, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Saudara Ming, ini gagal, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi, kamu tidak akan berubah dalam hati Yao Er. Ayahku dan ibumu sudah mendiskusikannya. Kami akan mengadakan pernikahan kami setengah bulan lagi. Lu Yao mengedipkan matanya dan berkata. Setelah selesai, dia sedikit malu dan wajahnya sedikit merah. Pernikahan akan diadakan setengah bulan lagi. Lu Ming sedikit terkejut. Pada saat itu, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sesosok muncul di benaknya.
Sosok itu sangat buram dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah seseorang yang dia temui dalam mimpinya. Itu adalah seorang wanita. Rasa kengganan muncul di hati Lu Ming. Angka ini sepertinya sangat penting baginya. Dia, siapa itu? Mengapa aku merasa hatiku sakit? Apakah itu benar-benar mimpi? Lu Ming tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Ming, apa yang terjadi? Jangan menakuti Yao, Lu Yao berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sadar dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Aku hanya memikirkan mimpi itu lagi. Saudara Ming, ini hanya mimpi. Jangan terlalu banyak berpikir dan minumlah obatmu. Lu Yao mengambil obat di sampingnya dan memberikannya kepada Lu Ming. Saat ini, dua orang masuk ke ruangan. Yang satu adalah seorang wanita cantik, dan yang lainnya adalah seorang gadis remaja yang cantik. Ibu, Qiu Yue, Lu Ming berseru. Minger, istirahatlah yang baik. Kamu akan menjadi pengantin pria dalam waktu setengah bulan. Li Ping tersenyum sedikit dan menunjukkan ekspresi menyayanginya. Benar, Tuan Muda. Qiu Yue ingin mengucapkan selamat padamu. Gadis muda di samping berkata dengan suara manis. Qiu Yue, Lu Ming memandang Qiu Yue. Dalam mimpinya, Qiu Yue sepertinya telah menjadi seorang jenius seni bela diri, tapi itu hanya perasaan, tampaknya. Lu Ming merasa mimpinya menjadi semakin kacau dan perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Ming, kamu baru saja bangun, jadi kamu harus istirahat yang baik. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar, kata Li Ping. Kemudian, dia meninggalkan ruangan bersama Qiu Yue dan Lu Yao. Mimpi itu, aneh. Siapa sosok itu? Di dalam kamar, Lu Ming sedang berbaring di tempat tidur dengan linglung. Waktu berlalu sangat cepat. Seiring berlalunya waktu, tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Mimpi di benaknya juga semakin kabur. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin kabur. Dia percaya bahwa dia akan segera melupakannya. Tapi karena alasan tertentu, setiap kali dia memikirkan mimpi itu, sesosok tubuh akan muncul, menyebabkan hati Lu Ming sakit. Siapa sosok itu? Mengapa ini terasa nyata? Lu Ming bergumam. Itu adalah sosok wanita yang sulit dihapus dari pikirannya. Di halaman belakang klan Lu, sebuah sungai kecil mengalir. Ada paviliun di samping sungai kecil, dan di paviliun, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang meringkuk satu sama lain. Saudara Ming, Yao, akan menikahimu besok. Aku tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Lu Yao berkata dengan suara rendah, matanya menunjukkan antisipasi dan rasa malu. Lu Ming memeluk Lu Yao, merasa sangat santai. Angin sepoi-sepoi di wajah budanya menampakkan aroma bunga yang samar. Lewat sini, itu bagus. Lu Ming melihat ke langit dan memikirkan hal ini. Jika dia tidak bisa berkultivasi, biarlah. Jika dia bisa menjalani kehidupan biasa, bukankah itu bagus? Lu Ming sangat menikmati kehidupan seperti itu. Bagaimanapun juga, mimpi itu adalah mimpi. Biarkan ia terbawa angin. Hanya angka itu yang tidak bisa dihapus. Kadang-kadang hal itu muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, bangun. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar sebuah suara. Lu Ming tercengang. Dia berbalik untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Lu Yao masih dalam pelukannya, seolah dia tidak mendengar apapun. Apa yang kamu lihat? Aku di sini, di sungai. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming terkejut dan segera melihat ke sungai. Dia melihat seekor kura-kura kecil mengambang di sungai, menatapnya. Kamu sedang berbicara denganku. Mata Lu Ming membelalak tak percaya. Apa yang kamu lihat? Kalau bukan kursi ini, siapa lagi? Kura-kura kecil itu memarahi. Saudara Ming, ada apa? Dengan siapa Anda berbicara? Lu Yao memandang Lu Ming dengan heran. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Lu Ming berkata, bukan apa-apa. Anda salah dengar. Yao, kamu bisa kembali dulu. Aku akan pergi dan menyambutmu besok. Oke, Yao, akan menunggumu. Lu Yao mengedipkan matanya dan berlari pergi. Segera setelah itu, Lu Ming melihat kura-kura kecil itu dan sangat terkejut. Seekor kura-kura, bukan, kura-kura sebenarnya bisa berbicara. Mungkinkah itu kura-kura kelas raja yang legendaris? Tidak, senior. Junior Lu Ming menyapa senior.
Lu Ming membungkuk pada kura-kura kecil itu. Dalam ingatannya, hanya binatang iblis tingkat raja legendaris yang bisa berbicara. Dia terkejut menemukan binatang iblis tingkat raja di halaman belakang keluarga Lu. Bahkan mungkin tidak ada binatang iblis tingkat raja di seluruh kekaisaran matahari yang terik. Tingkat raja, pantatku. Akulah penyu dunia, yang teratas dari 10 monster perang teratas. Tingkat raja apa? Kamu bahkan tidak sehat untuk membawa sepatuku. Nak, Lu Ming, kamu terkena ilusi. Anda berada dalam ilusi. Kenapa kamu tidak bangun? Apakah kamu ingin tenggelam di dalamnya selama sisa hidupmu? Teriak kura-kura kecil itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1088 Bahasa Indonesia. 1088 Panggung Santo, Santo. Ilusi. Sebuah ilusi. Saya ingat semua yang terjadi pada saya dengan jelas. Bagaimana saya bisa berada dalam ilusi? Senior pasti bercanda. Lu Ming mengerutkan kening. Lelucon yang luar biasa. Kamu adalah Lu Ming. Di dunia nyata, garis keturunanmu dirampas oleh Lu Yao. Untungnya, Anda mendapat bantuan jiwa 9 matahari yang hancur, bergabung dengan esensi darah 9 naga, dan membangkitkan garis keturunan 9 naga. Begitulah cara Anda naik ke tampuk kekuasaan. Sudahkah kamu lupa? Kura-kura kecil itu berseru. Apa, Yao? Mencuri garis keturunanku. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kamu mengutarakan omong kosong. Lu Ming memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Namun setelah mendengar perkataan kura-kura kecil itu, mimpi yang ia alami di masa lalu, mimpi yang semakin redup, justru muncul kembali. Tampaknya menjadi lebih jelas. Omong kosong. Anda memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Providence dan menjadi 1000 teratas dari daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Anda adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat. Sekarang Sekte Jimat-Jimat dikepung oleh Kaisar Bela Diri Di Yi dan berada dalam bahaya, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Petik 2. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dengan setiap kata yang diucapkan kura-kura kecil itu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit dan dia berjuang. Sekte Jimat-Jimat, daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa mimpinya menjadi semakin jelas, seolah-olah akan segera muncul ke permukaan. Kamu, siapa namanya? Saya rasa saya pernah bermimpi sebelumnya, dan saya juga punya kura-kura kecil. Mata Lu Ming semakin bingung. Saat mimpinya perlahan muncul, dia berada di persimpangan antara mimpi dan kenyataan. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkinkah semuanya hanya mimpi? Aku. Mata kura-kura kecil itu melebar, dan dia akhirnya berteriak, aku, namanya disebut Dandan, dan kamu menamakannya. Sungguh tidak enak mendengarnya. Dandan, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan sepertinya memikirkan sesuatu. Juga, apakah kamu tidak akan peduli dengan kekasih dan istri kecilmu, Xie Nianxing? Dia ditangkap oleh ayahnya dan hidupnya tidak menentu sekarang. Kamu menyerah begitu saja. Teriak Dandan. Ledakan, ledakan, ledakan. Nama Xie Nianxing meledak di benak Lu Ming seperti guntur. Sosok yang tidak bisa dihapus, sosok yang membuat hati sakit memikirkannya, tiba-tiba menjadi jelas dan jelas di benak Lu Ming. Setelah itu, mimpi itu menjadi jelas di benak Lu Ming. Nianxing, benar, saya sekarang berada di dunia rahasia rumah suci di Akademi Tianxia. Ini adalah ilusi. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar dan memancarkan cahaya tak berujung. Nyata dan palsu, palsu dan nyata. Semuanya hanyalah ilusi. Hatiku tidak mau bergerak. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan melayangkan pukulan. Hualah, pemandangan di sekitarnya sepertinya telah hancur oleh pukulan Lu Ming. Itu mulai terkelupas dan akhirnya hilang sama sekali. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di koridor yang panjang. Dandan sedang berbaring di bahunya. Ilusi yang sangat kuat. Lu Ming menghela nafas lega. Dia sangat terkejut. Ilusi itu terlalu kuat. Itu menghapus ingatannya yang sebenarnya dan membuatnya jatuh ke dalam ilusi abadi, tidak mampu melepaskan diri. Kali ini sangat berbahaya. Jika bukan karena dia dalam bahaya, dia mungkin benar-benar terjebak dalam ilusi selamanya. Itu sama saja dengan kematian. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit takut. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Nak, tempat ini bukan masalah kecil.
Seorang kaisar pasti tidak akan mampu melakukannya. Hati-hati, aku bersembunyi. Setelah mengatakan itu, Dandan otomatis masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Dia ingat bahwa mereka telah ditelan pusaran sebelumnya. Namun, dialah satu-satunya orang yang ada di sana. Yang Po Tian, Tuo Basi, dan Dewi Tan Xiang tidak terlihat. Ini adalah jalan yang mengarah lurus ke depan. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan ke depan. Setelah berjalan melewati lorong, mereka sampai di ruang rahasia. Ruang rahasia itu sangat besar. Di atas ruang rahasia, Lu Ming melihat manik seukuran lengkeng mengambang. Saat Lu Ming melangkah ke ruang rahasia, manik itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, sesosok tubuh muncul. Sosok itu duduk bersila di udara, dan manik itu berada tepat di tengah alis sosok itu. Sosoknya tidak terlalu kekar, tapi aura yang dipancarkannya sangat menggemparkan. Itu memberi Lu Ming perasaan bahwa dia sedang menghadapi dao surgawi. Kekuatan surga yang luas memenuhi udara. Itu sangat menarik dan tidak dapat ditolak. Ini adalah perasaan intuitif Lu Ming. Saat dia menghadapi sosok ini, dia seolah-olah sedang menghadapi seluruh dunia. Bukan karena Lu Ming tidak merasakan keagungan seorang kaisar. Tekanan yang dikeluarkan seorang kaisar hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan angka ini. Seolah-olah kaisar adalah seekor semut di depan sosok ini. Gulu, Lu Ming menelan ludahnya dan mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat sosok itu. Untungnya, aura yang tak tertandingi itu ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Sosok itu membuka matanya dan menatap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya sudah terlihat sepenuhnya. Untuk benar-benar bisa melewati dunia ilusi yang aku buat, lumayan. Kata sosok itu. Junior Lu Ming memberi hormat kepada senior. Lu Ming membungkuk. Dia tahu bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah eksistensi legendaris di atas level kaisar di Akademi Tianxia. Dia terkejut. Dikatakan bahwa dunia rahasia rumah suci telah ada selama ratusan ribu tahun. Mungkinkah orang ini bisa hidup ratusan ribu tahun? Ini sungguh tidak terbayangkan. Sosok itu sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan berkata, "Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak bisa hidup selama itu. Apa yang Anda lihat hanyalah hati suci yang saya tinggalkan dan jejak asal-usul saya. Diriku yang sebenarnya telah mati selama bertahun-tahun." Hati suci. Lu Ming bingung. Dia tidak tahu apa itu hati orang suci. Ya, wajar jika kamu tidak mengerti. Anda berada di daerah terpencil di pulau terpencil, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Di atas alam kaisar terdapat alam suci, juga dikenal sebagai alam suci, yang memadatkan hati suci. Kata orang yang lebih tua. Sosok itu menjelaskan dengan santai. Panggung Santo, Santo. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya tahu alam apa yang berada di atas alam kaisar. Itu adalah orang suci, orang suci. Sosok di depannya pastilah seorang Sein. Ya, kamu sangat beruntung. Sayangnya, Anda bukan ahli prasasti. Saya menjadi orang suci melalui prasasti Dao ketika saya masih hidup. Kalau tidak, aku bisa mewariskan warisanku padamu. Sosok itu tiba-tiba menghela nafas. Penulis, warisan. Mata Lu Ming bersinar. Meskipun dia bukan seorang inscriber, tubuh keduanya adalah seorang inscriber. Tubuh keduanya tidak memiliki pemikiran lain dan fokus pada Dao penulis. Sekarang, dia telah maju ke alam yang sangat mendalam. Akan sangat bagus jika dia ada di sini. Senior, apakah yang lain tidak lulus ilusi? Lu Ming bertanya. Tidak, mereka semua gagal, tapi aku tidak akan mempersulit mereka. Aku sudah membuat mereka bangun. Lihat. Orang suci itu melambaikan tangannya, dan bayangan tiba-tiba muncul di udara. Dia melihat Yang Po Tian, Tuo Basi, biksu yang tidak bermoral, Kong Xin, dan yang lainnya di ruang rahasia masing-masing, melihat sekeliling. Peri Tan Xiang. Lu Ming memperhatikan bahwa Peri Tan Xiang adalah yang paling istimewa. Dia sedang duduk bersila di ruang rahasia, seluruh tubuhnya bersinar, dan api energi mental perak di antara alisnya menari-nari. Kaisar Naga Abadi Chapter 1089 Bahasa Indonesia. 1089 Warisan Orang Suci. Gadis kecil ini sangat berbakat dalam Dao Prasasti. Sayangnya, dia masih sedikit kurang.
Saya akan memberinya beberapa manfaat dan berharap dia bisa mendapatkan sesuatu. Kata orang suci. Lu Ming berbahagia untuk peri Tan Xiang. Meskipun orang ini telah meninggal dunia, dia telah menjadi seorang suci ketika dia masih hidup, sebuah eksistensi yang telah melampaui para kaisar. Jika dia mengatakan bahwa dia telah memberi mereka beberapa manfaat, itu pasti bukan masalah kecil. Bahkan kaisar pun akan iri. Baiklah, anak kecil, karena kamu bisa datang ke sini dan lulus ujianku, aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Saya akan memberi Anda beberapa manfaat dan kemudian mengirim Anda keluar. Dengan itu, orang suci itu melambaikan tangannya, dan gambar-gambar itu menghilang tanpa jejak. Senior, tunggu sebentar, junior ini mungkin bisa mewarisi jubah senior. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Anda, hehe, anak kecil, jangan bicara omong kosong. Saya melihat bahwa Anda tidak memiliki energi mental sama sekali. Jadi bagaimana Anda bisa mewarisi warisan saya? Orang suci itu tersenyum acuh tak acuh. Apakah senior pernah mendengar mantra terlarang kembar? Kata Lu Ming. Mantra terlarang kembar. Orang suci itu sedikit mengernyit, tampak bingung. Dia jelas belum pernah mendengarnya. Senior, seni terlarang kembar mampu mengolah tubuh kedua. Lu Ming kemudian memberitahunya tentang teknik terlarang kembar dan apa yang telah dia pelajari. Ketika orang suci pertama kali mendengar bahwa teknik terlarang kembar benar-benar dapat mengembangkan klon yang sama dengan aslinya dan dapat dikembangkan dengan sepenuh hati, dia sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar teknik aneh seperti ini di dunia. Setelah mendengar bahwa Lu Ming mendapatkannya dalam pertempuran Providence, dia merasa lega. Tidaklah aneh jika seseorang menghadapi pertemuan yang tidak disengaja dalam pertempuran Providence. Ini karena orang suci ini juga pernah berpartisipasi dalam pertempuran Providence ketika dia masih muda. Sebenarnya ada teknik rahasia di dunia ini. Menurut apa yang Anda katakan, tubuh kedua Anda tidak hanya mewarisi bakat Anda, tetapi juga tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dalam hal ini, sangat cocok untuk warisan saya. Orang suci itu menghela nafas, matanya bersinar. Saat itu, karena kecelakaan, dia terluka parah dan diambang kematian. Dia melarikan diri ke benua hutan belantara surgawi dan mencari alam mistik ini. Demi bersembunyi dari musuh-musuhnya, pada akhirnya dia tetap mati di sini, meninggalkan hati suci dan jejaknya. Tanda itu melekat pada hati orang suci itu, itulah sebabnya tanda itu telah terpelihara selama bertahun-tahun, namun tanda itu akan hilang cepat atau lambat. Ketika pembangkit tenaga listrik hampir mati, mereka tidak ingin budidaya dan prestasi seumur hidup mereka menjadi sia-sia. Mereka semua ingin mencari penerus yang cocok untuk meneruskan warisan mereka. Lu Ming tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Tapi senior, tubuh keduaku saat ini terjebak di suatu tempat oleh musuh. Saya khawatir dia tidak akan bisa datang untuk saat ini. Lu Ming menghela nafas. Oh, bagaimana kalau ini? Ambil platformasi ini. Selama kamu memberikannya pada klonmu dan memintanya mengaktifkan prasasti di atasnya, kamu akan bisa langsung berteleportasi ke sini. Orang suci itu mengeluarkan disk-RI dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming menerimanya dengan gembira dan sekali lagi berterima kasih kepada orang suci itu. Ya, nama saya Tian Xuan. Anda bisa memanggil saya orang suci Tian Xuan. Itu saja, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Tidak perlu membuka dunia rahasia ini di masa depan. Saya akan menyegelnya selamanya dan tidak ada yang bisa masuk. Orang suci langit yang mendalam hendak mengirim Lu Ming dan yang lainnya keluar. Senior, harap tunggu. Lu Ming memanggil dengan tergesa-gesa. Apa? Orang suci langit yang mendalam tercengang. Izinkan aku mengubah penampilanku, junior masih memiliki musuh di luar. Lu Ming terkekeh dan tubuhnya berubah lagi. Setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi lebih kurus dan dia berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Bahkan auranya telah banyak berubah. Tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Baiklah, aku sudah selesai. Kata Lu Ming. Orang suci langit yang mendalam melambaikan tangannya, dan ruang itu berputar. Lu Ming merasakan suatu kekuatan menariknya, dan tubuhnya langsung menghilang. Pada saat ini, Dewi Tan Xiang, Yang Potian, dan yang lainnya, serta orang-orang di luar rumah orang suci, semuanya diselimuti oleh suatu kekuatan dan menghilang. Akademi Tianxia, di luar tembok Wan Xiang Jade.
9 berkas cahaya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya kembali ke keadaan tenangnya. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menjadi gempar, dan bahkan wajah banyak seniman bela diri tertinggi pun berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa 9 pilar cahaya tiba-tiba menghilang? Mereka yang masuk belum keluar. Seorang tertinggi dari kekuatan besar berkata dengan ekspresi jelek. Banyak orang memandang yang tertinggi dari Akademi Tianxia. Saya juga tidak tahu. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kata seniman bela diri tertinggi Akademi Tianxia dengan ekspresi berat. Kalau begitu, bisakah kamu membukanya lagi? Seorang seniman bela diri tertinggi bertanya. Pemimpin tertinggi dari Akademi Tianxia menggelengkan kepalanya, yang menyebabkan keributan. Ada banyak orang dari negara-negara besar di sana. Misalnya, pewaris terkuat dari Sekte Gunung Terapung dan Gunung Iblis semuanya ada di sana. Jika mereka terjebak di sana, kerugiannya sangat besar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi dan Aula Darah Dingin merasa sombong. Ini karena penerus mereka telah dibunuh oleh Lu Ming dan sudah lama keluar. Para jenius paling menonjol dari generasi sebelumnya juga telah terbunuh. Bahkan jika orang-orang yang tersisa tidak keluar, mereka tidak akan menderita sebanyak kekuatan lainnya. Pada saat ini, ruang di atas dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan beberapa sosok muncul. Mereka keluar, mereka keluar. Banyak orang yang sangat gembira. Di langit, lebih dari 10.000 orang muncul. Semua orang melihat Yang Potian, Dewi Tanxiang, Kong Xin, dan favorit surga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan prefektur suci? Satu demi satu, para seniman bela diri tertinggi berbicara dengan semangat di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang rumah suci dari Wu Chengkong ketika dia terbunuh. Mereka semua kaget, tapi mereka juga menantikannya. Mereka ingin terburu-buru. Eksistensi yang melampaui seorang kaisar bukan hanya untuk pertunjukan. Itu terlalu memikat, terutama bagi banyak makhluk tertinggi. Mereka terjebak di alam maha tinggi dan tidak pernah mampu menerobos ke alam kaisar. Jika mereka bisa mendapatkan warisan atau pemahaman tentang keberadaan yang telah melampaui alam kaisar, mereka mungkin bisa menerobos. Dalam sekejap, Dewi Tanxiang, Kong Xin, Jun Yue, dan yang lainnya terbang menuju Supremes masing-masing dan menjelaskan situasi memasuki rumah orang suci. Apa? Kalian semua gagal. Ketika mereka mendengar bahwa Kong Xin dan ahli kebanggaan surga lainnya tidak lulus ujian, semua orang menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Tapi kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Yang Potian, Tuo Basi, dan biksu yang tidak bermoral. Orang-orang ini telah melampaui kebanggaan surga kelas 2 dan merupakan ahli kebanggaan surga dalam hal besar. Mungkinkah mereka berhasil? Rambutku putih, budaku penyanyang, biksu kecil ini malu, hatiku tidak kuat, aku masih perlu berlatih. Biksu yang tidak berperasaan itu memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melantunkan nama Buddha, wajahnya dipenuhi belas kasih. Di tengah kerumunan, Lu Ming meremehkannya. Jika dia tidak melihat wajah asli biksu itu, dia akan mengira orang ini adalah biksu senior yang terhormat. Perkataan biksu yang tidak bermoral itu berarti dia juga telah gagal. Sialnya, dunia ilusi itu memang sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa melewatinya. Tuo Basi menyeringai. Kami setara. Tuo Basi, ayo bertarung di lain hari. Yang Potian berkata dengan dingin. Kemudian, dia keluar dari Akademi Tianxia dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang menghentikannya. Yang Potian tidak hanya seorang jenius yang tiada taranya, tetapi dia juga datang dari surga untuk menekan tentara surgawi. Surga yang menekan tentara surgawi terlalu kuat. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang bisa bersaing dengan dinasti Sein kuno di antara 18 penguasa di benua tengah. Itu bahkan lebih kuat dari faksi pedang bela diri surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1090 Bahasa Indonesia. 1090 menuju ke kota suci di benua tengah. Kata-kata Yang Potian jelas. Dia juga gagal. Sepertinya tidak ada yang berhasil kali ini. Tidak, masih ada satu orang lagi. Kerumunan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di mana Lu Shaoxing, pemuda jenius yang membunuh penguasa jaring darah dan ahli dari Aula Darah Dingin, Wu Chang, Sue Feng dan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat lainnya, dan Wu Chengkong.
Kenapa dia tidak ada di sini? Di mana Lu Shaoxing? Aula tertinggi berdarah dingin dan sekolah pedang bela diri surgawi mengamati sekeliling dengan mata tajam. Mereka menyebarkan kesadaran spiritual mereka untuk mencari Lu Ming. Seniman bela diri tertinggi, Lu Shaoxing adalah ahli dalam penyamaran. Dia bahkan bisa mengubah auranya. Dia pasti ada di tengah keramaian. Sue Luozi berteriak. Dia pernah bertarung dengan Lu Shaoxing di kota dan, jadi dia sangat akrab dengan penampilan dan aura Lu Shaoxing. Namun, penampilan dan aura Lu Shaoxing di alam rahasia rumah orang suci benar-benar berbeda. Jika dia tidak mengenali kekuatan melahap Lu Ming, dia tidak akan mengenali Lu Ming. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lu Ming pasti ahli dalam seni penyamaran. Kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu di tengah keramaian? Aku akan memeriksanya satu per satu. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi melepaskan aura yang menakutkan. Perasaan spiritualnya seperti badai, menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya yang telah memasuki dunia rahasia rumah suci. Wajah banyak orang berubah. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah sebelum kembali normal. Periksa satu per satu, bagaimana cara memeriksanya? Seorang seniman bela diri tertinggi dari kekuatan lain berkata dengan tidak senang. Aku akan mencari jiwa mereka satu per satu. Sekte Luo darah tertinggi mencibir. Haha, pencarian jiwa. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana murid Sekte Gunung Terapungku membiarkanmu mencari jiwa mereka? Seniman bela diri tertinggi dari Sekte Gunung Terapung tertawa. Suaranya sedingin es. Itu benar, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencari jiwa murid Kastil Elang Langit? Jika kamu ingin menangkap Lu Shaoxing, kamu harus memikirkan caranya. Yang Maha Tinggi dari Kastil Elang Langit mencibir. Beberapa makhluk tertinggi dari pasukan Tuan memandang dengan dingin ke arah makhluk tertinggi dari aula berdarah dingin dan makhluk tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi. Karena mereka semua adalah pasukan Tuan, mereka tidak takut pada keduanya. Faksi pedang bela diri surgawi dan aula darah dingin telah menderita kerugian besar karena Lu Shaoxing, dan sekarang mereka ingin mencari jiwa murid-murid mereka. Bukankah itu konyol? Makhluk tertinggi dari aula berdarah dingin dan sekolah pedang surgawi tampak mengerikan. Murid pasukan Tuan dapat pergi, tetapi pasukan lain dan penggarap keliling harus tetap tinggal. Kami akan mencari jiwa mereka. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. Apa, Anda ingin mencari jiwa kami? Tidak, jangan terlalu sombong. Saya tidak akan menyetujuinya. Ini Akademi Tianxia, bukan sekolah pedang Tianwu atau aula darah dingin. Segera, orang-orang dari pasukan kecil mulai berteriak. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mencari jiwa mereka? Diam, seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi berteriak ketika kekuatan pedang yang besar berkembang, menyebabkan banyak orang tidak dapat bernapas. Pasukan Tuan bersifat tirani. Selain kekuatan pada tingkat yang sama, kekuatan lain seperti semut di mata mereka. Faktanya, inilah yang terjadi. Begitu seorang kaisar muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini, awan berkumpul di langit. Awan tak berujung berkumpul membentuk wajah besar, dan tekanan kekaisaran tak berujung menyebar. Kaisar telah muncul. Seseorang berteriak, dan wajah banyak orang berubah. Salam, Yang Mulia. Semua orang di Akademi Tianxia, baik murid biasa atau seniman bela diri tertinggi, membungkuk dengan hormat. Ini karena dia adalah Kaisar Akademi Tianxia. Orang lain juga segera memberi hormat. Ini merupakan tanda penghormatan terhadap Kaisar. Biarkan mereka pergi. Karena mereka berada di Akademi Tianxia harus memastikan keselamatan semua orang. Kaisar berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi, seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu bicara lagi, ayo. Raja memotongnya. Makhluk tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi dan aula darah dingin mengangguk. Mereka harus menghormati permintaan raja dan akhirnya menyetujuinya tanpa daya. Ayo pergi. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri langit melirik orang-orang dari pasukan kecil dan para pembudidaya rock, lalu pergi bersama orang-orang dari faksi pedang bela diri langit.
Aula tertinggi berdarah dingin juga pergi bersama rakyatnya. Setelah itu, orang-orang dari pasukan tuan lainnya juga pergi. Dengan suara mendesing, wajah raksasa di langit menghilang tanpa jejak. Aura kaisar juga menghilang tanpa jejak, seolah tidak pernah muncul. Namun, orang-orang dari pasukan kecil tidak pergi. Mereka berencana untuk mengambil formasi teleportasi Akademi Tianxia untuk pergi karena Sekte Pedang Tianwu dan Aula Berdarah Dingin mungkin akan mencegat mereka di luar Akademi Tianxia. Terlalu berbahaya untuk keluar seperti ini. Cara teraman adalah keluar melalui susunan teleportasi. Akademi Tianxia tidak punya alasan untuk menolak, karena menggunakan susunan teleportasi akan menghabiskan banyak kristal spiritual dan batu mentah. Mereka bisa menghasilkan banyak uang. Lu Ming juga berada di antara kerumunan. Dia juga berencana untuk mengambil susunan teleportasi dan meninggalkan Akademi Tianxia. Di udara, Kong Xin dan Dewi Tan Xiang melihat sekeliling, mungkin mencari Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak berniat menunjukkan dirinya. Dia menemukan puncak gunung secara acak dan duduk bersila, berkultivasi dengan tenang. Ada terlalu banyak orang sekarang, dan mereka pasti harus berbaris di susunan teleportasi. Akan lebih baik untuk berangkat dalam beberapa hari. Setelah mereka bertiga pergi, Lu Ming mulai bergerak. Setelah membayar sejumlah batu permata mentah, Lu Ming melangkah ke susunan teleportasi. Kota suci, aku di sini. King kecil, bagaimana kabarmu sekarang? Petik 2. Hati Lu Ming tergerak. Tujuannya adalah kota suci di benua tengah, ibu kota kekaisaran dinasti Sein kuno, kota terbesar di dunia. Susunan teleportasi menyala dan sosok Lu Ming menghilang. Kota suci di benua tengah adalah kota terbesar di hutan belantara surgawi. Itu adalah ibu kota kekaisaran dinasti suci kuno. Di 8 penjuru kota suci, terdapat 8 kota satelit yang mengelilingi dan melindungi kota suci. Kedelapan kota satelit ini semuanya memiliki formasi teleportasi. Jika orang luar ingin memasuki kota suci, mereka hanya bisa berteleportasi ke kota satelit terlebih dahulu, lalu terbang ke kota suci. Pada hari ini, susunan teleportasi kota satelit di timur menyala dan Lu Ming muncul. Lu Ming tidak tinggal di kota satelit. Dia meninggalkan kota satelit dan terbang ke langit, terbang menuju kota suci. Jarak antara kota satelit dan kota suci setidaknya 10 juta mil. Namun, kecepatan Lu Ming saat ini sangat menakutkan. Dia melintasi jarak dalam waktu singkat dan sebuah kota besar muncul di depannya. Kesan pertama Lu Ming tentang kota suci ini adalah kota itu kuno, lapuk, dan penuh dengan jejak waktu. Tembok kota besar ditutupi dengan bekas pedang, yang sepertinya menggambarkan sejarah kuno kota suci tersebut. Kota suci di benua tengah sangat besar dan megah. Namun, di antara semua kota besar di benua hutan belantara surgawi, kota ini jelas bukan yang terbesar, juga tidak dianggap sebagai yang teratas. Setidaknya, kota 9 naga di Istana Surgawi Surga Empirean jauh lebih besar daripada kota suci. Namun, kota suci itu tetap menjadi kota nomor 1 di dunia. Kota suci sudah ada terlalu lama dan meninggalkan banyak legenda. Ada juga rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Terlebih lagi, ada banyak pintu masuk ke alam rahasia di kota suci. Faktanya, alam rahasia tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kota suci. Dengan dunia rahasia itu, cakupan kota suci sangatlah luas. Tidak ada yang tahu berapa banyak penggarap kuat yang tersembunyi di alam rahasia itu atau berapa banyak rahasia yang dikandungnya. Oleh karena itu, meskipun dinasti Sein kuno di benua tengah telah mengalami kemunduran, namun dinasti tersebut masih merupakan kekuatan paling kuat di benua tengah. Tidak ada yang berani meremehkannya.